Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di vlog saya Only Daily. Hari ini saya akan bahas sebuah Samsung Galaxy Tab S berukuran 8,4 inci dan sudah 4G LTE. Tab ini dipublikasikan atau dirilis pada tahun 2014 dan sekarang per tahun 2021. Apakah masih worth it atau layak dibeli atau dimiliki? Jadi simak videonya sampai selesai. Oke. Oh iya, Galaxy Tab S ini juga termasuk dalam kategori Galaxy Tab versi flagship ya di zamannya. Di bagian depan tuh dari segi desain itu ada speaker, proximity dan juga kamera beresolusi 2,1 megapiksel ada di pojokan kanan. Dan di bawahnya ada soft key yang berlampu ya, dan juga tombol home yang bisa sebagai sesuai jari. Dengan ukuran 8,4 inci ini masih enak saya dipegang. Untuk bagian sebelah kanan disitu ada tombol power, tombol volume, ada warna hitam, saya ngerti apa. Slot untuk micro USB, micro SIM dan juga micro SD. Dan juga ada grill speaker di bagian kiri, jack audio dan juga USB micro B. Dan juga di situ ada untuk mikrofon ya. Untuk mikrofon. Nah, sebelah kirinya kosong aja. Bagian atas di situ juga ada speaker lagi. Jadi ini adalah dual speaker atau stereo speaker. Untuk bagian belakangnya itu ada kamera beresolusi 8,8 megapiksel yaitu dengan LED flash. Logo Samsung. Ini tombol apa ya? Saya tidak mengerti ini tombol apa. Mungkin teman-teman yang tahu bisa komentar. Itu juga ada kode-kodean. Dan bagian belakang ini ada ini ya, yaitu sedikit bertekstur berpori-pori. Kalau kita gesek-gesek seperti ini, dia seperti ada tekstur karet ya, khas tab-tab flagship pada zamannya. Dan ukuran tangan saya seperti ini menggunakan tab ini itu masih nyaman ya. Mungkin sedikit lebih suit untuk teman-teman yang tangannya lebih kecil. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi, ini recent app-nya dan back-nya itu ada lampunya, ada backlit ya. Ini bagus sekali untuk malam. Dan untuk tombol tangan ini itu juga ada sensor sidik jari. Tapi dia sedikit berbeda ya dengan sidik jari pada umumnya yang saat ini. Itu kita registrasiin itu harus di swipe ya atau digeser dia. Digeser ke bawah. Ini saya coba daftarin ya. Digeser ke bawah, digeser ke bawah. Dia tidak bisa langsung ditekan atau ditaruh saja di tombol tengah, itu dia tidak bisa teman-teman ya. Saya juga heran ini juga untuk Note 4 dan juga S5 seperti ini ya seingat saya. Sedangkan untuk membukanya juga itu tidak bisa langsung ditekan gitu ya, harus digeser ke bawah. Untuk membacanya juga cukup cepat ya, khas flagship. Jelas saja ini flagship ya, itu dia sangat cepat untuk membukanya. Nah, untuk kamera sekarang kita balik ke kamera. Oke, ini settingan kameranya ya. Untuk bagian belakangnya itu maksimalnya ukurannya 8 megapiksel tapi dengan sepertinya tidak full ya. Nanti saya akan memberikan hasilnya. Ini untuk kamera belakang. Dan kamera depannya seperti ini ya, beresolusi 2 megapiksel ya, 2,1 megapiksel ya. Dan dia juga ada beautify ya, beautify sampai 5 mode, sampai 5 level maksudnya. Ini level 5. Oh ya, ngomong-ngomong, ini laptop ini adalah menggunakan layarnya itu Super AMOLED ya, khas dari flagship Samsung pada zamannya. Sampai sekarang juga sih flagship Samsung juga pakai AMOLED, tapi ada juga yang mengaku pakai AMOLED. Yang jelas AMOLED dari Samsung itu bagus ya teman-teman ya. Ini kameranya 2,1 aja. Dan ini sampel-sampelnya. Karena ini tab lawas, jadi dia sudah tidak ada updatean lagi ya. Yaitu pada tahun 2014 sistem Android yang dibuat itu masih 4.4 KitKat ya kalau nggak salah.
sampai dia itu up sampai Android Marshmallow Android 6. Sekarang kita coba di aplikasi AIDA, kita cek spesifikasi yang lebih lengkap. Ini seperti ini ya, dengan power Exynos, RAM-nya 3 GB, sedangkan internalnya 16 GB, flash Bluetooth-nya 4. Ini CPU-nya 28 nanometer, dan dia Super AMOLED ya. Resolusinya 1060 kali 2600 pixel. Ini Android-nya Marshmallow, dan baterainya 4900 mAh. Nah, dengan spek seperti itu saya mencoba untuk menggunakan gaming ya. Ini pingnya itu Mobile Legend. Ini saya coba di game Mobile Legend ya. So saya coba ke high-nya. Dia langsung terasa sekali patah-patahnya teman-teman ya. Saya juga heran apakah memang seperti ini. Yang jelas ini tidak enjoy ya buat mainnya, ini tidak pas sekali, tidak enak sekali. Dan saya merasakan juga itu ketika saya menggunakan resolusi paling rendah pun dia juga kurang nyaman juga ya teman-teman ya. Apakah memang hanya seperti ini kemampuan Galaxy Tab S? Ini memang tab flagship zamannya, atau mungkin karena ini sudah jadul aja karena seperti ini ya. Ini saya coba main PUBG juga di settingan paling bawah. Ini saya coba ini di settingan paling bawah, dan dia juga masih tidak enjoyable teman-teman, sangat tidak disarankan sekali main PUBG di sini nih. Ini settingan paling bawah ya, medium. Saya coba ini low aja, ini tidak bisa. Jangankan kita anehkan lagi ya, ini bagian bawah pun rata kiri saja itu sudah patah-patah temannya, sangat tidak enak. Nah, dari segi suara seperti ini ya. Oke, kesimpulannya tab ini masih layak enggak? Ya tentu saja masih layak ya, tapi digunakan untuk penggunaan ringan, misalnya contoh untuk komputer musik, internetan masih enak, tapi untuk main game kurang disarankan ya. Oke, sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.